warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ridi Narasati selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kalimatus Sadia dengan NIM 43240378. Lalu selanjutnya ada rekan saya Aulia Nur Safadilah dengan NIM 43240446. Lalu ada rekan saya yang terakhir Putri Tristiawati dengan NIM 4324042. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu membuat karya tulis dalam bentuk paragraf. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi paragraf. Dalam karangan ilmiah, paragraf adalah karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang saling berkaitan secara bentuk dan isi atau makna dan hanya memuat satu gagasan pokok atau topik. Selanjutnya ada elemen-elemen dalam paragraf. Yang pertama ada tema, yang kedua ada judul, yang ketiga ada topik, yang keempat ada tujuan, yang kelima ada tesis. Yang pertama tema, pengenalan diri dan pertumbuhan pribadi melalui proses introspeksi. Yang kedua judul, menyingkap lapisan diri, sebuah refleksi introspeksi. Yang ketiga topik, pentingnya dan metode-metode dalam memahami diri sendiri secara mendalam serta implikasinya terhadap kualitas hidup. Yang ketiga ada tujuan, menggambarkan perjalanan penulis dalam memahami diri, menyoroti metode yang efektif dan menjelaskan manfaat dari introspeksi untuk kehidupan yang lebih otentik dan bermakna. Yang kelima ada tesis. Introspeksi mendalam adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih otentik dan bermakna karena memungkinkan identifikasi nilai-nilai inti, kekuatan, kelemahan, motivasi, dan pola perilaku yang membentuk identitas seseorang, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih selaras dan kesejahteraan pribadi. Alasan kami memilih judul ini yaitu agar kita bisa bedah diri sendiri sampai ke akar-akarnya lewat ngepoin pikiran dan perasaan kita. Menyikapi lapisan diri itu ibarat unboxing identitas kita yang berlapis-lapis, sedangkan refleksi introspeksi adalah proses nge-scroll ke dalam diri kita biar makin paham siapa sih kita sebenarnya. Jadi, judul ini to the point dan relate banget sama tren self-discovery dan mindfulness zaman sekarang. Selanjutnya yaitu ada kerangka paragraf yang meliputi 1. Menyingkap lapisan diri, sebuah refleksi introspeksi. Yang kedua ada definisi dan pentingnya introspeksi dalam kehidupan modern. Yang ketiga ada sejarah singkat konsep introspeksi dalam filsafat dan psikologi. Yang keempat ada berbagai metode dan pendekatan untuk melakukan introspeksi. Yang kelima ada manfaat psikologi dan emosional dari proses introspeksi yang mendalam. Yang keenam ada tantangan dan hambatan dalam melakukan introspeksi yang jujur. Yang ketujuh ada peran kesadaran diri dan mindfulness dalam introspeksi efektif. Yang kedelapan ada dampak introspeksi terhadap hubungan interpersonal dan sosial. Yang kesembilan ada introspeksi sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri berkelanjutan. Yang terakhir ada kesimpulan yaitu merangkul perjalanan introspeksi. Paragraf pertama yaitu ada menyingkap lapisan diri, sebuah refleksi introspeksi. Di tengah kesibukan hidup yang modern, kita seringkali kehilangan koneksi dengan diri sejati dan kebutuhan jiwa. Hal ini menciptakan kekosongan. Introspeksi sebagai proses refleksi diri yang mendalam menjadi sangat penting untuk memahami siapa kita sebenarnya, apa yang kita inginkan, dan bagaimana mencapai hidup yang lebih bermakna. Paragraf selanjutnya yaitu ada definisi dan pentingnya introspeksi dalam kehidupan modern. Introspeksi adalah kegiatan mengamati dan meninjau pikiran, emosi, dan pengalaman secara aktif. Di era modern yang penuh stimulasi eksternal, kemampuan untuk mundur dan merefleksikan diri menjadi krusial. Tanpa introspeksi, kita cenderung hidup dangkal, bereaksi impulsif, dan mengabaikan masalah inti yang menghambat pertumbuhan pribadi dan memicu stres. Paragraf selanjutnya yaitu ada sejarah singkat konsep introspeksi dalam filsafat dan psikologi. Konsep introspeksi memiliki akar kuat dalam filsafat dan psikologi, mulai dari kenali dirimu sendiri oleh Socrates hingga metode ilmiah Wilhelm Wundt pada abad ke-19. Meskipun sempat dikritik, introspeksi dihidupkan kembali dalam psikologi kognitif dan humanistik, menegaskan kembali nilainya dalam memahami pengalaman subjektif dan mendukung kesehatan mental. Paragraf 4. Berbagai metode dan pendekatan untuk melakukan introspeksi. Introspeksi dapat dilakukan melalui berbagai metode. Beberapa yang umum meliputi
menulis jurnal reflektif untuk mengidentifikasi pola, melakukan meditasi mindfulness untuk mengamati pikiran tanpa penilaian, mengajukan pertanyaan mendalam pada diri sendiri atau melalui terapi bicara dengan profesional. Keragaman metode ini menunjukkan bahwa introspeksi adalah perjalanan pribadi yang fleksibel. Paragraf 5. Manfaat psikologis dan emosional dari proses introspeksi yang mendalam. Melakukan introspeksi secara mendalam memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan kesadaran diri, sehingga kita lebih mampu mengolah diri dan membuat keputusan yang tepat. Introspeksi juga membantu memproses emosi yang tertekan, memperkuat resiliensi mental, dan membuka jalan menuju penerimaan diri, empati, serta pengembangan diri berkelanjutan. Paragraf 6. Tantangan dan hambatan dalam melakukan introspeksi yang jujur. Meskipun bermanfaat, introspeksi menghadapi tantangan seperti menghindari ketidaknyamanan, benteng ego, dan bias kognitif, misalnya self-serving atau bias atau confirmation bias. Kurangnya kesadaran diri, lingkungan yang tidak mendukung, atau trauma masa lalu juga dapat menjadi penghalang. Menuntut keberanian, ketekunan, dan kadang dukungan eksternal untuk mengatasinya. Paragraf ke-7. Peran kesadaran diri dan mindfulness dalam introspeksi efektif. Untuk mengatasi tantangan introspeksi dan mencapai kejujuran, kesadaran diri atau self-awareness dan kesadaran penuh atau mindfulness sangat krusial. Kesadaran diri adalah fondasi untuk mengenali pikiran dan emosi, sementara mindfulness membantu mengamati pengalaman internal secara objektif. Kombinasi keduanya menciptakan ruang aman untuk eksplorasi diri yang mendalam dan akurat. Paragraf ke-8. Dampak introspeksi terhadap hubungan interpersonal dan sosial. Introspeksi tidak hanya bermanfaat secara individu, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan secara interpersonal. Pemahaman diri yang mendalam memungkinkan empati lebih baik, komunikasi yang lebih efektif, pengelolaan ekspektasi, dan pembentukan batasan sehat. Introspeksi juga membantu mengatasi prasangka, menghasilkan interaksi sosial yang lebih jujur, berintegritas, dan penuh pemahaman. Paragraf ke-9. Introspeksi sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri berkelanjutan. Introspeksi adalah alat fundamental untuk pertumbuhan pribadi berkelanjutan dan pengembangan diri sepanjang hidup. Melalui refleksi konsisten, kita dapat mengidentifikasi area perbaikan, menetapkan tujuan realistis, dan belajar dari pengalaman. Ini adalah proses iteratif yang mengarah pada pemahaman diri lebih dalam, pilihan yang lebih baik, dan aktualisasi potensi diri tanpa henti. Yang terakhir yaitu paragraf ke-10 atau kesimpulan, merangkul perjalanan introspeksi. Pada akhirnya, introspeksi adalah penyelamat dari diri yang mendalam dan esensial di kehidupan modern, dari definisi hingga dampak transformatifnya. Introspeksi adalah fondasi kesadaran diri dan pertumbuhan pribadi. Meskipun menantang, dengan kesadaran diri dan mindfulness, kita dapat mengatasi hambatan dan menuai manfaatnya. Introspeksi adalah komitmen untuk evolusi diri yang tak henti, membimbing kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan utuh. Hai guys, kenalin. Gue adalah contoh dari kehidupan lo yang masih ngejar sesuatu tanpa mikirin diri sendiri. Bekerja tanpa kenal jeda, orang lain dipikirin, tapi seakan tidak peduli dengan diri sendiri. Tubuh ini bukan robot, yang kalau lagi ngadat, bisa diatur seenak jidat. Tidak usah melulu mikirin buat jadi nomor satu. Yang paling penting menomorsatukan diri sendiri dulu. Cari tahu apa yang bikin kita senang. Jangan sampai tersiksa, apalagi tidak bahagia. Yuk mulai untuk mencintai dan membahagiakan diri sendiri. Ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Self-love. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.